tadi sore kita sudah melihat pidato Pak Presiden dalam paparan dari APBN 2025 bahwa anggaran pendidikan itu dialokasikan sebesar 722,6 triliun dan tentunya bagian daripada anggaran pendidikan tersebut akan dialokasikan untuk beberapa program prioritas Presiden terpilih, yaitu peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Dan itu akan didistribusi ke beberapa kementerian. Patut diingat bahwa alokasi kepada Kemendikbudristek untuk tahun 2025 adalah sekitar 11%, 11,5% dari total anggaran tersebut sebesar 83,19 triliun. Jadi untuk pagu anggaran di Kemdikbudristek tersendiri ini tentunya akan berfokus kepada peningkatan kualitas layanan pendidikan yang meliputi pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, serta juga peningkatan kualitas dan kesejahteraan para pendidik. Kedua adalah untuk peningkatan akses layanan pendidikan, dan tentunya program flagship kita yang terbesar adalah program Indonesia Pintar dan beasiswa afirmasi untuk anak-anak di 3T. Dan ketiga adalah untuk peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, berbagai macam program kita termasuk Kampus Merdeka. Dan keempat, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, seperti program-program seperti SMK Pusat Keunggulan. Dan kelima, kemajuan kebudayaan bahasa dan sastra. Mungkin demikian dari kami, beberapa alokasi atau pagu-pagu anggaran pendidikan tahun 2000. Itulah paparan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, Nadiem Makarim, yang menjelaskan bahwa kementerian akan memanfaatkan pagu anggaran 2025 untuk fokus memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan guru maupun tenaga pendidik. Di mana anggaran pendidikan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2025 dipatok sebesar 722,6 triliun rupiah, akan difokuskan untuk beberapa program prioritas tahun depan. Nadiem Makarim mengungkapkan, anggaran pendidikan tersebut akan dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, hingga pengembangan sekolah unggulan. Nadiem menjelaskan, anggaran pendidikan sebesar 726 triliun rupiah akan didistribusikan ke beberapa kementerian lainnya. Sehingga, anggaran tersebut tidak hanya dialokasikan kepada kementeriannya. Ia menyebut, alokasi anggaran yang diberikan kepada Kemendikbudristek adalah 11,5% dari total anggaran pendidikan, yakni sebesar 83,19 triliun rupiah. Jadi, sekitar 11% dari total alokasi anggaran pendidikan pada RAPBN 2025, atau senilai 83,19 triliun, akan berfokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Adapun prioritas utama atau pertamanya adalah untuk pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga pendidik, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, kata Nadiem dalam konferensi pers rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta nota keuangan tahun 2025 di Jakarta. Adapun prioritas yang kedua, pihaknya akan meningkatkan akses layanan pendidikan dan beberapa program unggulan Kemendikbudristek, seperti program Indonesia Pintar dan beasiswa afirmasi untuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Program prioritas yang ketiga, lanjutnya, akan fokus pada peningkatan kualitas relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, termasuk melalui perbaikan pada program Kampus Merdeka, program beasiswa, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset. Selain itu, pihaknya juga akan memprioritaskan pada peningkatan kualitas program pendidikan vokasi, seperti program SMK Pusat Keunggulan. Adapun program prioritas yang terakhir ialah kemajuan kebudayaan, bahasa, dan sastra. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2025 dan nota keuangan pada sidang paripurna DPR RI tahun 2024 sampai tahun 2025, menyebutkan total alokasi anggaran pendidikan sebesar 722,6 triliun rupiah yang akan dialokasikan untuk beberapa program prioritas Presiden terpilih. Semoga bermanfaat dan terima kasih.